Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khoirunisa Siregar dari program studi biologi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan saya membuat konten video ini adalah sebagai pembelajaran mengenai metamorfosis. Lalu metamorfosis pada serangga dan amfibi. Sebelum saya lanjut untuk menjelaskan apa itu metamorfosis, nah teman-teman jangan lupa ya untuk like video saya, share dan subscribe. Metamorfosis adalah suatu proses biologi di mana hewan secara fisik mengalami perkembangan biologis setelah dilahirkan atau setelah menetas. Nah, proses ini melibatkan perubahan bentuk atau struktur melalui pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Nah, metamorfosis biasanya terjadi pada fase yang berbeda-beda, dimulai dari larva atau nimfa, kadang-kadang melewati fase pupa dan berakhir sebagai spesies dewasa. Nah, adapun metamorfosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu Greek atau meta, yang artinya di antara, di sekitar, dan setelah. Lalu ada morphe yang artinya bentuk, dan yang terakhir ada oosis yang artinya bagian. Nah, jadi metamorfosis merupakan perubahan bentuk selama perkembangan fase embrionik. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis itu cukup banyak. Ya, di antaranya adalah kupu-kupu, katak, dan serangga. Metamorfosis yang melibatkan stadium pupa disebut metamorfosis lengkap, dan serangga yang memiliki stadium itu disebut holometabola. Sementara serangga yang tidak melalui stadium pupa mengalami metamorfosis tidak lengkap, disebut hemimetabola. Nah, pembagian proses metamorfosis berdasarkan ada atau tidaknya stadium pupa, yaitu yang pertama itu ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, biasanya terjadi pada hewan sejenis serangga, misalnya capung, belalang, jangkrik, dan serangga-serangga lainnya. Karena hewan tersebut memiliki hanya 2 tahapan saja, yaitu dari telur menjadi nimfa, kemudian menjadi organisme dewasa. Nah, yang kedua itu ada holometabola. Nah, pada holometabola, larva sangat berbeda dengan dewasanya. Serangga yang melakukan holometabola melalui fase larva, lalu memasuki fase tidak aktif yang disebut dengan pupa atau chrysalis, dan akhirnya menjadi dewasa atau imago. Holometabola juga dikenal dengan metamorfosis sempurna, yang sementara itu di dalam pupa serangga akan mengeluarkan cairan pencernaan untuk menghancurkan tubuh larva, menyisakan sebagian sel saja. Sebagian sel itu kemudian akan tumbuh menjadi dewasa menggunakan nutrisi dan hancuran tubuh larva. Dalam proses kematian sel tersebut dengan histolisis dan pertumbuhan sel lagi disebut dengan histogenesis. Nah, selanjutnya itu ada metamorfosis pada amfibi. Nah, pada metamorfosis amfibi banyak sekali mengalami perubahan baik secara morfologi maupun fisiologi. Nah, metamorfosis pada amfibi termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna merupakan tahapan yang melewati dari telur, larva, pupa, imago, atau dewasa. Nah, contoh metamorfosis sempurna terjadi pada katak dan kupu-kupu. Lalu, amfibi mengalami metamorfosis seperti halnya serangga. Kecebong anura memiliki tubuh langsung dengan ekor panjang dan bersirip, gigi serta rahang berjat tanduk dan lipatan operculum yang menutupi insang. Nah, kecebong adalah herbivore, mempunyai usus yang panjang dan berliku-liku. Nah, kecebong harus mengalami metamorfosis untuk mencapai bentuk dewasanya. Nah, lalu proses metamorfosis sempurna pada katak itu sebagai berikut. Katak betina dewasa bertelur, kemudian telur tersebut menetas. Nah,
Nah, setelah 10 hari, telur tersebut menetas menjadi berudu. Nah, berudu hidup di air setelah berumur 2 hari. Berudu mempunyai insang luar yang berbulu untuk bernapas. Setelah umur 3 minggu, insang berudu akan tertutup oleh kulit. Menjelang umur 8 minggu, kaki belakang berudu akan terbentuk. Nah, kemudian membesar ketika kaki depan mulai muncul. Lalu, setelah umur 12 minggu, kaki depannya mulai berbentuk. Insang tak berfungsi lagi, ekornya menjadi pendek serta bernapas dengan paru-paru. Maka, bentuk dari muka akan lebih jelas setelah pertumbuhan anggota badannya sempurna. Katak tersebut akan berubah menjadi katak dewasa dan kembali berkembang biak. Nah, lalu ada tahapan metamorfosis. Yang itu tahapannya itu ada 5. Yang pertama itu ada larva atau ulat, menghabiskan waktunya untuk makan dan tumbuh, melakukan molting atau pergantian kulit. Nah, yang kedua, setelah beberapa kali berganti kulit, larva membungkus dirinya sendiri dalam kepompong dan menjadi pupa. Yang ketiga, di dalam pupa jaringan larva diurai dan hewan dewasa tumbuh melalui pembelahan dan diferensiasi sel-sel yang sebelumnya tidak aktif pada tahap larva. Yang keempat, akhirnya hewan dewasa keluar dari kepompong. Nah, yang kelima itu ada cairan dipompakan ke dalam vena sayap dan kemudian ditarik kembali sehingga meninggalkan vena yang mengeras sebagai topangan yang menyangga sayap, sehingga serangga ini dapat terbang dan bereproduksi dan mendapatkan banyak kebutuhan nutrisinya dari kalori yang disimpan oleh larva yang selalu makan. Nah, adapun metamorfosis pada serangga. Nah, pada hewan ini juga merupakan contoh klasik metamorfosis, yang dimana setiap serangga mengalami proses perubahan bentuk dari telur sampai ke bentuk dewasa yang siap melakukan reproduksi. Pergantian tahap bentuk tubuh ini seringkali sangat dramatis. Di dalam tiap tahap juga terjadi proses pergantian kulit yang biasa disebut dengan proses pelungsungan. Nah, tahap-tahap ini disebut dengan instar. Ordo-ordo serangga seringkali dicirikan oleh tipe metamorfosisnya. Nah, ada 2 macam metamorfosis utama pada serangga, yaitu yang pertama itu ada hemimetabola. Nah, dalam fase spesies yang belum dewasa, pada metamorfosis biasanya disebut dengan larva atau nimfa. Nah, tapi pada metamorfosis kompleks, pada kebanyakan spesies serangga, hanya fase pertama yang disebut larva atau nimfa. Pada hemimetabola, perkembangan nimfa berlangsung pada fase pertumbuhan, bertulang dan ekdisis atau pergantian kulit, di mana fase ini disebut dengan instar. Nah, hemimetabola juga dikenal sebagai metamorfosis tidak sempurna. Lama serangga menghabiskan waktunya pada fase dewasa atau fase remajanya tergantung pada spesies serangga itu. Misalnya serangga jenis mayfly yang hanya hidup pada fase dewasa. Nah, yang kedua itu ada holometabola. Nah, pada holometabola, larva sangat berbeda dengan dewasanya. Serangga yang melakukan holometabola melalui fase larva lalu memasuki fase tidak aktif yang disebut dengan pupa atau chrysalis dan akhirnya menjadi dewasa atau imago. Holometabola juga dikenal dengan metamorfosis sempurna, yang sementara itu di dalam pupa serangga akan mengeluarkan cairan pencernaan untuk menghancurkan tubuh larva, menyisakan sebagian sel saja. Sebagian sel itu kemudian akan tumbuh menjadi dewasa menggunakan nutrisi dan hancuran tubuh larva. Dalam proses kematian sel tersebut dengan histolisis dan pertumbuhan sel lagi disebut dengan histogenesis. Nah, selanjutnya itu ada metamorfosis pada amfibi. Nah,
pada metamorfosis amfibi banyak sekali mengalami perubahan baik secara morfologi maupun fisiologi. Nah, metamorfosis pada amfibi termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna merupakan tahapan yang melewati dari telur, larva, pupa, imago, atau dewasa. Nah, contoh metamorfosis sempurna terjadi pada katak dan kupu-kupu. Lalu, amfibi mengalami metamorfosis seperti halnya serangga. Kecebong anura memiliki tubuh langsung dengan ekor panjang dan bersirip, gigi serta rahang berzat tanduk dan lipatan operculum yang menutupi insang. Nah, kecebong adalah herbivore, mempunyai usus yang panjang dan berliku-liku. Nah, kecebong harus mengalami metamorfosis untuk mencapai bentuk dewasanya. Nah, lalu proses metamorfosis sempurna pada katak itu sebagai berikut. Katak betina dewasa bertelur, kemudian telur tersebut menetas. Nah, setelah 10 hari, telur tersebut menetas menjadi berudu. Nah, berudu hidup di air setelah berumur 2 hari. Berudu mempunyai insang luar yang berbulu untuk bernapas. Setelah umur 3 minggu, insang berudu akan tertutup oleh kulit. Menjelang umur 8 minggu, kaki belakang berudu akan terbentuk. Nah, kemudian membesar ketika kaki depan mulai muncul. Lalu, setelah umur 12 minggu, kaki depannya mulai berbentuk. Insang tak berfungsi lagi, ekornya menjadi pendek serta bernapas dengan paru-paru. Maka, bentuk dari muka akan lebih jelas. Setelah pertumbuhan anggota badannya sempurna, katak tersebut akan berubah menjadi katak dewasa dan kembali berkembang biak. Lamanya periode larva pada anura itu berbeda-beda. Nah, pada beberapa spesies, stadium kecebong dapat berlangsung selama 1 tahun atau lebih. Nah, perubahan pertama ditandai dengan munculnya pembengkakan pada kedua sisi ujung posterior tubuh yang merupakan tunas-tunas kaki yang akan berkembang selama periode bermetamorfosis sampai mencapai ukuran sepanjang tubuh. Nah, kemudian terjadilah serangkaian perubahan yang cepat. Nah, yaitu klimaks metamorfosis, dan dalam waktu lebih kurang seminggu, kecebong berubah menjadi katak kecil sempurna. Nah, pada amfibi, metamorfosis umumnya digabungkan dengan perubahan persiapan yang mana dari organisme akuatik untuk menjadi organisme daratan. Pada urodela atau salamander, perubahan ini meliputi berkurangnya ekor dan rusaknya insang bagian dalam dan berubahnya struktur kulit. Nah, pada anura, perubahan metamorfosis berlangsung secara dramatis dan kebanyakan organ-organnya telah termodifikasi. Nah, lalu perubahan ini meliputi hilangnya gigi dan insang internal pada anak katak, seperti hilangnya ekor. Lalu kemudian akan terjadi proses pembentukan seperti berkembangnya anggota tubuh dan morfogenesis kelenjar dermoid. Nah, perubahan lokomosi terjadi dari pergerakan ekor menjadi terbentuknya lengan depan dan lengan belakang. Gigi yang digunakan untuk mencabik tanaman hilang dan digantikan dengan perubahan bentuk baru dari mulut dan rahangnya. Otot dari lidah juga berkembang. Insang mengalami degenerasi. Paru-paru membesar, otot dan tulang rawan berkembang untuk memompa udara masuk dan keluar pada paru-paru. Lalu, mata dan telinga berdiferensiasi. Lalu, telinga bagian tengah berkembang dan membran timpani terletak pada bagian telinga luar. Nah, sekian materi yang saya sampaikan mengenai metamorfosis, lalu metamorfosis pada serangga dan amfibi. Nah, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan jika saya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.
dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.